Shalom, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GKJ Banyumani. Nah, di ibadah pada pagi hari ini, adik-adik akan ditemani oleh Kak Klau, ada Kak Vinta juga, Kak Abil, dan juga ada Bu Mika yang akan menyampaikan firman untuk adik-adik semua pada pagi hari ini. Sebelumnya, Kak Claudia mau tanya dulu nih sama adik-adik yang di rumah, gimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan semuanya sehat, dan jangan lupa untuk adik-adik yang di rumah untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang cukup, dan tidur yang cukup. Jangan lupa juga untuk minum vitamin. Nah, walaupun di saat ini kita masih di dalam masa pandemi, kita tidak bisa berkumpul bersama untuk ibadah bersama, tapi kita nggak boleh sedih karena sukacita yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita terus mengalir dan terus ada seperti sungai. Nah, untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada hari ini, yuk kita mau sama-sama pujikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes.
sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu bersama-sama. Yuk kita duduk yang manis, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan karena Tuhan boleh memberkati kami, anak-anak-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami berkumpul bersama walaupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan berkati juga Bu Mika yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati Bu Mika dan berkati pula kami juga Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Mika, adik-adik boleh persiapkan dulu Alkitabnya, alat tulisnya, buku tulisnya. Nah, yuk, jika sudah semua disiapkan, kita mau duduk lagi yang manis, kita mau pujikan, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni
adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang Bu Mika akan bercerita untuk kalian. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Angkat tangan dan tutup mata. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari Minggu ini kita mau mendengar cerita yang judulnya Menjadi Anak yang Mau Mengampuni. Kalian pasti sudah siap dengan Alkitab ya? Mari kita baca bersama di dalam kitab Mazmur 130. Sambil adik-adik mencari, Bu Mika mau cerita sedikit tentang Mazmur yang akan kita baca ini. Mazmur ini isinya pengakuan bahwa manusia itu selalu berbuat dosa. Nah, dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Namun Tuhan itu penuh kasih. Tuhan selalu mengampuni setiap orang yang datang memohon ampun kepadanya. Sudah ketemu semua ya? Kita baca bersama-sama Mazmur 130. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian Ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikianlah firman Tuhan. Slide 5. Adik-adik, apakah kalian pernah disakiti oleh adik, kakak, atau teman-teman? Bagaimana rasanya? Itu misalkan seperti di gambar yang di atas itu. Ada anak perempuan yang rambutnya ditarik sama temannya. Atau yang gambar bawahnya, mainannya dirusakkan. Terus pada saat teman-temanmu atau adikmu atau kakakmu yang menyakiti kamu itu meminta maaf, apakah kalian merasa sulit untuk memaafkan mereka? Kenapa ya? Nah, ini Bu Mika mau cerita tentang seorang kakak yang susah sekali memaafkan adiknya. Nah, ini namanya Kaleb. Kaleb ini punya kakak yang bernama Sofia. Pada suatu hari, Kaleb bermain dengan mainan punya kakaknya. Tanpa sengaja, mainan itu patah. Kaleb pun menjadi bingung. Waduh, bagaimana ini? Aku sudah merusakkan mainan kakak. Tentu Sofia sangat marah ya. Coba adik-adik lihat, wajahnya kan terlihat marah sekali. Kaleb tidak tahu harus bilang apa. Kaleb berusaha minta maaf, tapi Sofia tetap marah. Sofia kecewa sekali karena mainannya sudah patah. Aduh, bagaimana ini? Meski sudah minta maaf berkali-kali, Sofia tetap tidak mau memaafkan Kaleb. Sofia merasa bahwa meskipun sudah dimaafkan, mainannya tetap rusak, tidak bisa kembali lagi seperti semula. Lalu ayah datang untuk melerai Sofia dan Kaleb. Lalu ayah mencoba menenangkan Sofia dan Kaleb. Ayah mengajak Sofia untuk mengingat apa saja yang membuat Sofia kesal dengan Kaleb. Dia tidak hanya sudah mematahkan mainanku, ayah, kata Sofia dengan sangat marah. Kaleb pernah diam-diam memakan es krimku. Lalu dia juga pernah masuk kamarku tanpa izin. Dan tahukah ayah, Kaleb juga pernah mencoret-coret buku bacaanku.
kata Sofia dengan sangat marah. Nah adik-adik, untuk setiap kesalahan Kaleb yang disebutkan oleh Sofia, ayah membuat satu coretan di papan tulis kecil. Coba adik-adik lihat, sudah ada 4 coretan yang dibuat oleh ayah. Berarti Sofia sudah menyebutkan 4 kesalahan Kaleb. Pasti Sofia kesal sekali kepada adiknya itu. Nah Sofia, sekarang giliranmu untuk mengingat kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kamu lakukan dan tuliskan di sini, kata ayah sambil menyerahkan papan tulis dan kapur kepada Sofia. Aku pernah tidak membereskan tempat tidur, tidak mencuci piringku, apalagi ya, aku juga pernah lupa merapikan buku-bukuku dan gak bikin PR, kata Sofia sambil membuat coretan-coretan untuk kesalahannya sendiri. Ayah menerima papan tulis yang sekarang sudah berisi coretan kesalahan Sofia dan coretan kesalahan Kaleb. Ayah berkata, "Nah Sofia, ternyata lebih mudah bukan untuk mengingat kesalahan orang lain daripada kesalahanmu sendiri? Coba kalian perhatikan apa yang tertulis di dalam Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan." Sofia, Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, tetapi memberikan pengampunan, kata ayah sambil memegang penghapus lalu menghapus coretan-coretan kesalahan Sofia. Ayah lalu memberikan papan tulis dan penghapus itu kepada Sofia. Nah Sofia, kalau Allah sudah mengampuni kesalahanmu, apakah sekarang kamu mau mengampuni adikmu? Sofia berpikir dulu. Sambil memegang papan tulis dan penghapus, dia masih ragu-ragu. Bagaimana ini ya? Tapi adik-adik, akhirnya Sofia mau menghapus coretan-coretan kesalahan Kaleb. Artinya, Sofia sudah memaafkan Kaleb. Sofia berbaikan dengan Kaleb. Sofia memeluk Kaleb dan mereka berdua saling meminta maaf. Adik-adik, Allah mengampuni kita dan membebaskan kita dari dosa. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus belajar mengampuni siapa saja yang pernah bersalah kepada kita. Di dalam Alkitab ada juga cerita kakak beradik yang saling mengampuni. Kakak beradik yang saling mengampuni itu adalah Esau dan Yakub. Ini adalah gambar Yakub. Yakub memperlakukan kakak kembarnya yang bernama Esau dengan sangat buruk. Yakub menginginkan berkat yang seharusnya menjadi milik Esau. Caranya dengan berbohong dan menipu. Nah, Esau tentu sangat marah ketika dia mengetahui bahwa Yakub sudah merebut berkat yang seharusnya menjadi miliknya. Esau mengancam akan membunuh Yakub. Yakub ketakutan. Dia melarikan diri ke rumah pamannya yang bernama Laban. Lalu di sana ia menikah dan memiliki anak. 20 tahun kini telah berlalu. Yakub bersemangat untuk membawa keluarganya kembali ke rumahnya untuk menemui kakaknya yang bernama Esau. Tetapi, apakah Esau masih menyimpan dendam dan masih ingin membunuhnya ya? Yakub berdoa supaya Esau mau memaafkan dan tidak marah lagi. Untuk memastikan bahwa keluarganya akan aman, Yakub mengirim utusan dulu, yaitu pelayannya, untuk memberitahu Esau bahwa Yakub akan datang bersama dengan keluarganya. Ketika Yakub menunggu kabar dari utusannya itu, ia merasa cemas sekali. Pelayannya pun datang kembali. Dia memberitahu Yakub bahwa Esau akan menemui Yakub dan keluarganya dengan membawa 400 orang. Yakub merasa sangat takut. Kenapa ya? Esau harus membawa 400 orang. Apa Esau masih marah dan masih dendam dengan Yakub? Kemudian Yakub berdoa, "Ya Allahku, Engkau sudah memerintahkan aku untuk pulang, dan Engkau sendiri yang akan membantu aku. Aku tahu bahwa aku tidak pantas mendapatkan kebaikan-Mu. Tetapi aku mohon kepadamu, jagailah kami semua.
biarlah kami semua aman dari saudaraku, dan jangan sampai kakakku membunuh kami. Adik-adik, Yakub menyiapkan beberapa kawanan hewan beserta hamba-hambanya untuk diberikan sebagai hadiah kepada Esau. Coba adik-adik lihat, di situ ada unta, ada lembu, ada sapi, ada kambing, ada domba, itu yang bulunya keriting-keriting itu, yang lucu-lucu itu. Ada keledai yang jumlahnya banyak sekali. Yakub menyiapkan hadiah untuk diberikan kepada Esau. Yakub juga membagi rombongan keluarganya menjadi 2 kelompok. Pikirnya begini, kalau nanti kakakku menyerang kelompok yang pertama, maka kelompok yang kedua akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Esau dan Yakub pun akhirnya bertemu. Ketika mereka bertemu, Esau ternyata tidak menyerangnya. Sebaliknya, Esau malah merasa begitu senang melihat Yakub. Esau sudah melupakan semua pertengkaran yang mereka lakukan dulu. Esau memaafkan Yakub saudaranya atas semua kesalahan yang dilakukannya di masa lalu. Adik-adik, kadangkala ketika kita melakukan kesalahan, kita merasa takut untuk meminta maaf. Tetapi melalui cerita Esau dan Yakub, kita belajar untuk tidak merasa takut ketika mau minta maaf. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita Alkitab mengenai seorang yang mau mengampuni orang lain. Nah, di masa sekarang ini ada juga orang-orang yang mau memberi pengampunan. Seperti yang adik-adik lihat di dalam gambar ini. Bapak ini namanya Pak Jackson. Pak Jackson ini harus menjalani hukuman penjara selama 39 tahun karena ia dituduh melakukan sebuah pembunuhan. Namun ternyata saksi di dalam kasus pembunuhan yang dituduhkan kepada Pak Jackson ini tidak menceritakan yang sebenarnya. Orang yang memberikan kesaksian palsu itu namanya Pak Edi Vernon. Nah, Pak Edi Vernon ini merasa bersalah karena dia sudah merugikan Pak Jackson. Pak Jackson sebenarnya tidak bersalah tetapi harus dihukum. Maka Pak Edi Vernon berusaha menemui Pak Jackson, lalu dia meminta maaf kepada Pak Jackson. Pak Jackson memeluk Pak Edi Vernon, lalu berkata bahwa aku sudah memaafkanmu. Vernon saat itu menangis dan ia terus meminta maaf karena merasa sudah menghancurkan hidup Pak Jackson. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kalian semua lebih mengingat firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari Minggu ini, kita mengerjakan aktivitas ya, yaitu menyebutkan isi Mazmur 130 ayat 3 sampai 4a. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Adik-adik boleh membaca atau kalau bisa menghafal, boleh dihafalkan. Kalau adik-adik yang masih kecil, boleh dibimbing orang tuanya untuk mengucapkan ayat ini. Semangat mengerjakan aktivitas ya. Ini adalah kisah pengampunan yang lain. Bapak-bapak yang berbaju putih dan bertopi putih itu namanya Bapak John Paul. Ia ditembak oleh seorang pemuda yang bernama Akca. Itu yang berbaju biru itu namanya Akca. Nah, pada saat di dalam ambulan, setelah Bapak John Paul ditembak, ia mengatakan bahwa ia sudah memaafkan pelakunya. Padahal ia masih dalam kondisi terluka. Ia bahkan menemui penembaknya itu di penjara dan memaafkannya sekali lagi di depan orangnya langsung ya. Jadi Bapak John Paul menemui Akca ini dan mengatakan bahwa ia sudah mengampuni. Tahukah adik-adik bahwa pertemuan itu menjadi titik balik bagi Akca? Pemuda itu kemudian bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Adik-adik, Allah adalah Allah yang Maha Pengampun. Ia selalu mengampuni manusia yang dengan tulus mau bertobat.
Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mengampuni manusia yang berdosa agar kita semua mendapatkan selamat. Jadi, berusahalah untuk terus mengampuni sesama kita yang pernah melakukan kesalahan. Halo adik-adik semuanya. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Mika. Nah, jangan lupa untuk aktivitasnya kalian harus menghafal dan membaca dari Mazmur 130 ayat ketiga sampai ke 4a. Jangan lupa nanti di video minta tolong papa atau mama atau kakak atau semua yang ada di rumah, kemudian dikirim ke WhatsApp grup orang tua sekolah minggu. Jangan lupa ya. Kemudian sekarang kita masuk ke persembahan. Jangan lupa persiapkan persembahan kalian, dimasukkan ke amplop yang kecil atau amplop seadanya yang ada di rumah. Kemudian dituliskan di situ komisi anak-anak ya. Jangan lupa persembahan komisi anak-anak. Nanti bisa minta tolong papa atau mama untuk dibawa ke gereja. Sekarang kita pujikan bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami setiap hari dan saat ini Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan dan Engkau memberkati kami dari pagi hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan sedikit dari apa yang kami miliki. Biarlah apa yang kami punya ini Engkau sucikan, Engkau berkati agar dapat memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu pada minggu kali ini. Biar Tuhan Yesus yang memberkati kami dan biar apa yang kami dapat dari ibadah kali ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami di ibadah sekolah minggu depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa, kemudian sekarang kita akan menyanyikan pujian Kekasihi Kau dengan Kasih Tuhan.
sekarang ibadah sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.